أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada pada hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah untuk beribadah dan taat di bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah mulai masuk ke dalam Ramadan yang ke-17, dan di Indonesia kita biasanya memperingati momen ini dengan nuzulul Quran. Dari surat Toha yang saya baca di awal tadi, bahwa Allah mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak Allah turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan hati kita. Ini mirip dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang bab puasa. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di tengah-tengah ayat yang panjang itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kalian, Allah tak mau menyusahkan kita. Berkali-kali Allah tegaskan, tidak Allah turunkan Al-Quran untuk menyusahkan hati kita. Jamaah Ramadan dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Jadi peringatan nuzulul Quran bukan hanya sekedar ritus belaka atau sekedar seremonial ya. Jadi bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi renungan buat kita tentang hubungan kita ini dengan Al-Quran, baik atau buruk. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu hanyalah sebuah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran adalah kesusahan ya? Kemudian kita merasa berat untuk mempelajarinya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan Al-Quran tidak untuk membebani engkau, tidak untuk membebani engkau. Ya, tetapi Allah katakan Al-Quran adalah rahmah, adalah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dengan peristiwa nuzulul Quran, saya mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk mengubah mindset dan perasaan kita terhadap Al-Quran. Bisa tak kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat? Bukan obat fisik, tetapi obat hati. Bukankah kita semua pernah merasa punya penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang atau sakit hati kepada takdir dan keadaan, merasa gelisah dan resah, tak tenang. Lantas bagaimana cara kita mengobati hati kita? Tentu dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah obat. Bukankah di antara kita pernah merasa sempit dadanya? Bagaimana cara kita melapangkan dada kita? Tentu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah obat, sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat hati kita, ya berarti Allah itu sudah menjadikan rahmat kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita masih merasa Al-Quran adalah beban, ya, kemudian Al-Quran masih sesuatu yang susah untuk kita baca, sesuatu yang berat untuk dibuka, berarti hati kita masih tertutup. Berarti kita belum mengerti bahwa Al-Quran sesungguhnya akan memudahkan hidup kita. Nah, tugas kita mulai dari Ramadan tahun ini 1442 Hijriah dengan momentum nuzulul Quran, yuk mari kita kembali belajar Al-Quran, memahami lebih dalam ya isi dari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, tentu kita semakin merasa butuh kepada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, kita semakin merasa
bahwa Al-Quran itu bukanlah beban, sebaliknya dialah solusi ya, yang Allah turunkan Al-Quran ya kepada kita. Al-Quran pula bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, Allah yang ngomong kepada kita secara langsung ya, melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya. Coba kita bayangkan Allah langsung bicara kepada kita sepanjang ini ya, sepanjang isi dalam Al-Quran. Allah langsung bicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin Al-Quran menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita ya, tidak ada cara lain selain kita belajar memahami Al-Quran ya. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita ya, jangan hanya membaca ya, tetapi kita juga mulai belajar untuk meresapi maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tidak tahu ya tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Belajar dari banyak kajian Al-Quran. Sekarang mudah ya, ada online, tafsir online ya, itu semua bisa kita manfaatkan kecanggihan teknologi, dan mudah-mudahan tidak mengurangi berkahnya menuntut ilmu ya. Kita belajar makomatnya, tajwidnya, makhrijul hurufnya, maknanya, tadaburnya ya, semua kita pelajari, karena semakin kita pelajari maka semakin memperindah hati kita. Dulu ada sahabat Nabi yang kalau dia sakit dia membaca Al-Quran, maka dia merasa lebih nyaman. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia merasa sembuh. Bahkan hari ini kita masih melihat banyak video yang viral tentang anak-anak kecil di Suriah, di Palestina, yang ketika dia terluka karena perang, kemudian lukanya sedang dijahit oleh dokter ya, dijahitnya itu tanpa obat bius, tanpa anestesi ya, maka dia menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang mampu sampai taraf sebegitu indahnya merasakan nikmat Al-Quran? Jawabnya tentu karena mereka mengerti Al-Quran. Fa huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kita ingin merasakan Al-Quran sebagai obat, sebagai kebaikan, sesuatu yang menyenangkan ya. Caranya belajar mentadaburi Al-Quran dari surah-surah yang paling sering kita baca, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa ada sahabat setiap sholat dia membaca Al-Ikhlas? Mungkin mirip dengan kita, tetapi alasannya berbeda. Kita membaca Al-Ikhlas itu ya karena itulah surat yang paling pendek menurut kita dan paling ringan. Sedangkan sahabat Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas di dalam rakaat sholatnya itu alasannya karena dia tahu arti surat Al-Ikhlas itu. Tidak hanya tahu tetapi juga meresapi dan mentadaburi maknanya. Kenapa ada sahabat ketika baca Al-Quran lututnya gemetar, kemudian dia menangis sepanjang malam, padahal dia termasuk orang yang paling ditakuti oleh musuh, ialah Khalid bin Walid? Jawabannya karena dia mengerti isi ayat yang dia baca. Kenapa ada orang yang tersungkur dan menangis ketika membaca Al-Quran? Karena mereka mengerti apa yang mereka baca. Wa idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujadaw wa bukiya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka tersungkur, mereka sujud, mereka menangis sepanjang malam. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk, karena Allah sayang kepada kita. Sehingga siapapun yang merasa Al-Quran adalah sesuatu yang menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, maka sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas karena Allah. Maka Allah akan menuntun hati kita agar kita nanti ke depannya bisa menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada maknanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Barakallahu fikum. Kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.